Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas proses perpindahan bersama saya Hanif Prasetyawan. Dan pada materi kali ini, saudara akan mempelajari persamaan perubahan kembali, ya, aplikasinya pada mass transport. Jadi di sini kita akan pelajari transfer massa pada sistem koordinat. Ya. Jadi ada seperti yang sudah saudara ketahui, ada koordinat siku, silinder, dan bola. Masing-masing adalah persamaan transfer massanya, ya, untuk komponen. Jadi kalau ada komponennya, ada untuk transfer massa kan minimal harusnya ada dua komponen, ada A dengan B. Dan di sini kalau ada komponennya maka harus tuliskan untuk notasi komponennya A atau B. Nah, ini untuk yang A di sini sudah ada semua. D dos ya per dt, do NaX per do X, do NaY per do Y, do NaZ per do Z plus Ra. Nah, ini yang berbeda di sini adalah yang baru saudara mungkin bisa melihat ada Ra di sini. Di sini Ra ini adalah reaksi kimia, ya. Reaksi kimia, apakah terlibat pada transfer massa atau tidak. Kemudian untuk yang Na-nya di sini adalah flux perpindahan massa, ya. Seperti yang sudah pada materi sebelumnya. Jadi flux perpindahan massa komponen A ke arah X, ya, ke arah X, ke arah Y, dan ke arah Z semua dijabarkan baik di siku, silinder ataupun bola. Lalu untuk persamaan perubahannya, ya, atau equation of motion-nya, equation of change-nya, ya, equation of change-nya seperti ini, ya, dikalikan dengan konveksinya, dikalikan dengan kecepatan Vx, Vy, dan Vz-nya ditambahkan di ruas sebelah kiri, ya. Kemudian di ruas sebelah kanan ini menjadi ada persamaan diferensial order 2, ya, persamaan diferensial order 2. Nah, ini kita langsung masuk ke contohnya saja. Dia ada gas murni, ya, gas A. Kemudian dia berdifusi dari titik 1 ke titik 2. Di titik 1 ini dia memiliki tekanan parsial sebesar 101,32 kPa. Kemudian jarak antara titik 1 dan titik 2 itu adalah 2 mm, ya. Kemudian di titik 2 ini A mengalami reaksi kimia, ya. A menjadi 2B. Artinya di titik kedua tidak ada A lagi tapi dia menjadi 2B. Tapi reaksinya terjadi pada titik yang kedua. Tidak terjadi selama perjalanan dari titik 1 ke titik 2. Nah, tekanan total, ya, tekanan totalnya ini dia adalah 101,32 kPa. Artinya apa? Artinya pada titik yang pertama tekanan gasnya isinya adalah A semua, murni, ya. Jadi tekanan parsial ini adalah tekanan sama dengan tekanan totalnya, 1,32 kilopascal dengan suhunya 300 Kelvin untuk di satu sistem tersebut. DAB-nya diketahui 0,15 meter persegi per second. Dan saudara diminta untuk menghitung XA2 dan NA-nya, ya, apabila yang pertama reaksinya spontan dan yang kedua reaksinya lambat. Jadi kalau reaksinya spontan itu dia berarti sangat cepat sekali, ya. Jadi kemungkinan reaksinya sama dengan mendekati 0. Lalu untuk yang kedua, untuk reaksi lambat, K1-nya diketahui 5,63 10⁻³ meter per second. Nah, untuk penyelesaiannya ini masih cukup mudah, ya. Saudara tinggal menuliskan persamaan kontinuitasnya saja. Semuanya dieliminasi kecuali laju perpindahan A ke arah Z, ya, per dz sama dengan 0, di mana adalah konstan. Nah, Ra-nya ini 0, ya, karena tidak ada perubahan, tidak ada reaksi selama perjalanan dari 1 ke 2, tapi di titik yang kedua dia baru berubah menjadi B. Nah, ini untuk persamaan NaZ-nya ini sama dengan di persamaan difusi molekuler, ya, pada transfer massa, di mana NaZ sama dengan XA dikalikan N total dikurangi CdAb dXA per dz. Dengan NBZ-nya, ya, dengan NBZ-nya itu adalah minus 2 dikalikan dengan NaZ, atau jumlahnya adalah 2 kali
lajunya dari NaZ. Sehingga NaZ sama dengan XA dikalikan NaZ dikurangi 2 NaZ minus C DAB dXA per dZ, ini saling dikurangkan menjadi minus NaZ, kemudian dipindahkan yang ada Na-nya menjadi 1 plus XA dikalikan NaZ sama dengan minus C DAB dXA per dZ. Nah, diintegralkan kalau sudah terhadap Z dan terhadap XA yang sehingga diperoleh persamaan yang ini ya, persamaan ini diperoleh seperti ini. NaZ sama dengan C DAB per delta, delta ini adalah jarak antara titik 1 dan titik 2, yaitu 2 mm, ln 1 plus XA1 per 1 plus XA2. Nah, ini XA2-nya yang belum diketahui. NaZ-nya juga yang kita cari. Nah, untuk kasus yang reaksinya spontan ya, XA2 ini dia tidak ada karena spontannya artinya dia sangat cepat sekali dan A-nya langsung habis. A-nya tidak ada. Sehingga di sini XA2-nya 0 karena dia yang ada hanya XB ya, hanya XB2. Sehingga XA2-nya adalah 0. C-nya ini didapat dari mana? C dapat dari persamaan gas ideal. Silakan saudara cari. Jadi kalau C itu adalah N per V, maka dia adalah P per RT. Itu adalah persamaan untuk konsentrasinya. Dikalikan dengan DAB-nya dibagi dengan jaraknya. Nanti saudara akan mendapatkan hasil NaZ sama dengan 2,11 10 4 kmol A per meter persegi second. Nah, kalau reaksinya lambat ya, kalau reaksinya lambat, maka XA2-nya itu adalah NaZ dibagi dengan K dikalikan CA. Ini sama seperti dengan KCA ya. Na sama dengan KCA. NaZ adalah KCA. Sehingga nanti sudah akan mendapatkan XA-nya adalah NaZ dibagi dengan 5,63 10 minus 3 dikali 4,62 10 4 minus 2. Ini adalah nilai dari XA2-nya. Jadi nilai XA2-nya dimasukkan ke dalam persamaan yang ini. Ya, ini dimasukkan ke persamaan ini sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Ini karena di ruas kiri ada Na, di ruas kanan ada Na tapi ada ln-nya, maka saudara bisa mendapatkan nilai Na dengan menggunakan trial and error. Ini bisa dicari dengan menggunakan Excel ya. Nanti akan didapatkan Na-nya adalah 1,004 10 4 minus 4. Lalu kemudian XA2-nya 0,439 ya. Jadi kalau sudah ketemu Na-nya berapa, dimasukkan ke dalam persamaan ini didapat XA-nya berapa. Nah, itu adalah untuk yang contoh pertama. Untuk contoh yang kedua, ini kita akan meninjau suatu reaktor kimia berbentuk pipa di mana komponen A mengalami reaksi peruraian homogen dengan derajat 1 menjadi komponen B. Fluidanya masuk ke dalam reaktor dengan profil kecepatan datar, jadi artinya dia sudah plug flow, betul-betul plug flow ya, jadi tidak ada bentuk pola aliran laminer, tapi dia alirannya sudah datar. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, ini adalah sebuah pipa, normalnya yang laminer itu profilnya seperti ini, tetapi ini diasumsikan semua kecepatannya sama, ya, semua kecepatannya sama, atau dia sudah fully develop ya, fully develop seperti ini. Sehingga ini ya, ini asumsinya berarti kecepatan aksial pada penambang pipa dianggap seragam ya. V di titik ini, di titik ini sama semua. Sudah diminta untuk menentukan persamaan distribusi konsentrasi A di dalam reaktor dengan anggapan pola alirannya adalah plug flow, dan yang kedua adalah pola alirannya plug flow tapi disertai dengan dispersi aksial ya. Jadi yang pertama pola alirannya plug flow, yang kedua adalah pola alirannya plug flow plus dispersi aksial. Jadi kalau dispersi aksial ini kita perlu mempertimbangkan adanya proses difusi untuk dispersi aksial ini. Nah, kalau untuk yang plug flow sendiri dia tidak mengasumsikan adanya difusi di proses reaksi kimianya. Nah, ini kalau sudah tinggal dituliskan saja persamaan kontinuitasnya atau persamaan perubahannya ya. Persamaan perubahannya kalau sudah kita hanya mengambil
CA yang ke arah Z saja ya, hanya CA yang ke arah Z saja. Jadi ini diasumsikan steady state. Ini tidak ada ya, hilang, terus kemudian ini juga hilang. RA-nya ada. Ini karena dia sepanjang pipa dia mengalami reaksi. Sehingga persamaan ini diperoleh VZ dCA per dZ sama dengan DAB dikalikan do kuadrat CA per do Z kuadrat plus RA ya. Jadi kalau misalkan dipindah ke ruas kiri semua menjadi seperti ini. Lalu untuk bisa dilihat di suku pertama itulah perpindahan molekuler komponen A difusi. Nah, ini kemudian yang suku yang kedua adalah perpindahan konveksi. Ini adalah yang pertama ini adalah difusi, ini adalah konveksi, yang ini terakhir adalah reaksinya. Nah, pada umumnya perpindahan molekuler jauh lebih kecil daripada perpindahan konveksi sehingga diabaikan. Makanya tadi kan kalau di plug flow yang biasanya kita asumsikan tidak ada difusi karena perpindahan molekuler jauh lebih kecil daripada perpindahan konveksinya. Sehingga persamaannya hanya tinggal minus VZ dCA per dZ dikurangi K CA sama dengan 0. Silakan dimasukkan dengan kondisi batas Z sama dengan pada saat Z sama dengan 0 ya. Pada mula-mula CA-nya adalah CA 0. Nanti integralkan ya, nanti akan didapatkan persamaan dengan masukkan kondisi batasnya CA adalah CA0 dikalikan eksponensial minus KZ dibagi dengan VZ ya, minus KZ dibagi dengan ini. Kalau sudah diintegralkan dipindah ke ruas kanan dibagi dengan VZ, CA-nya di 1 per jadi ln CA ya, hasilnya adalah ln CA sama dengan KZ dibagi VZ. Sehingga tadi CA-nya adalah CA0 dikalikan eksponensial minus KZ per VZ. Ini adalah persamaan pada plug flow reaktor untuk mencari berapa konsentrasi A-nya sebagai fungsi jarak ya, sebagai fungsi jarak. Nah, kalau untuk yang kedua ya, pola aliran plug flow dengan dispersi aksial ini, maka ada pencampuran secara aksial ya. Inilah yang dinamakan sebagai fenomena dispersi. Nah, ini untuk persamaannya memerlukan laju difusi molekuler ya. Laju difusi molekuler ini sama dengan laju difusi molekuler tapi fenomenanya berbeda. Jadi persamaannya sama menggunakan yang difusi molekuler. Nah, ini persamaannya menjadi seperti ini. Ada DL. Jadi notasinya bukan DAB lagi tapi dia adalah DL. Adalah koefisien dari dispersi. Nah, persamaannya tetap ada di sini muncul ya, di mana dia ada koefisien dispersi. Kemudian kondisi batasnya ini sudah dibahas oleh Dangworth dan kondisi batasnya adalah sebagai berikut, di mana pada saat Z sama dengan 0 untuk kalau kita melibatkan faktor dispersi pada Z sama dengan 0 itu VZ CA0 nya sama dengan minus DL dCA per dZ plus VZ CA, kemudian pada saat Z sama dengan L dCA per dZ sama dengan 0. Itu adalah untuk kondisi batas kalau kita menggunakan atau melibatkan faktor dispersi. Oleh karena itu perhitungan reaksi kimia apabila sudah melibatkan faktor dispersi aksial maka dia akan menjadi lebih kompleks dibandingkan jika saudara mengasumsikan tidak ada dispersi secara aksial. Nah, ini adalah rumusnya kalau saudara mau menurunkan rumus ini ya dengan menggunakan kondisi batas ini. Ini di sini persamaan diferensialnya order 2 ya, order 2. Bisa diturunkan ya, bisa diselesaikan. Nah, ini menjadi seperti ini persamaannya kalau sudah masukkan kondisi batasnya ke dalam hasil integrasi CA-nya. Nah, ini sudah disingkat notasi apa ini ya? Kalau pada Greek letter itu ini adalah namanya V ya, V. Ini bukan P tapi V. Kalau P untuk di luas lingkaran, pi ya, pi ini adalah V. Phi, PHI tulisannya ya. Mungkin bacanya kalau di Inggris Phi atau kita bisa sebut sebagai V. V satunya adalah VZ per DL ya. Kecepatan ke arah Z dibagi dengan koefisien dispersinya. Kemudian untuk yang V2-nya adalah akar dari VZ kuadrat per DL kuadrat plus 4
K per dl ya, kinetika dibagi dengan koefisien dispersinya. Yang tinggal dimasukkan dalam persamaan ini, sehingga nanti kalau pada perhitungan plug flow reaktor yang melibatkan dispersi bisa didapatkan persamaan CA sebagai fungsi Z dan juga fungsi L ya, sebagai fungsi L. Sebagai fungsi ya. Oke, terima kasih. Sekian untuk yang materi mass transport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.